Assalamualaikum, inilah kotak tanya, mari kita tanya. Reta. Terakhir kita ngonten ngomongin apa sih? Apa sih waktu itu? Indo Access One deh. Macet, sama macet. Sama macet ya? Langsung kan? Langsung, iya. Sekali langsung 2. Langsung dari gua. Gila, Wede. sampai sekarang nggak dibayar royalti. Wih, Emang ada royalti? yang nontonnya aja nggak ada. nyampe 100. Enggak deh, nyampe, cuman ya nggak ada iklan di situ. Aku nggak suka banget nontonnya. Kalau sekarang kan nggak ada videonya, cuman suara aja. Oh iya. Tapi nanti ada lah, kita masukin ke YouTube juga. Gitu. Oke. Tapi ya kita lihat Ya, nantilah. apa namanya, new things dari kotak tanya. Iya, Wede. iya. Namanya sekarang udah ganti loh, Iya. kotak tanya. Lo nggak mau nanya gitu kenapa? Enggak, udah tahu soalnya. Kenapa? Kayak waktu itu jelasin aja. Kapan gue jelasinnya? Ada di grup. Oh di grup. Heeh. Iya, Terus gua- aku Oh iya. orangnya nggak kepo sih. Orangnya Jadi kepo. nggak gampang kepo. Jadi ya udah, Ya udah. malas nanya. Oh. Bingung kan mau ngomong apa? Tio aja nyaranin, kenapa kotak amal? Gue bilang kalau kotak amal ntar jatuhnya orang minta-minta filosofinya. Tapi ya kita minta juga kalau apa namanya, Minta ditonton. minta ada iklan Iya, gitu. iya. Kayak ini loh, kita lagi minum apa sih? Kita lagi minum Yakult. Yakult ya. Aku minum 2 Cintai kali. ususmu, minum Yakult 2 2 kali. Ya. Aku ingatnya 2 hari tuh kan. Minum Yakult 2 hari berturut-turut, apa enggak? Tapi temenku ada loh. Heeh. Dia tuh dikadoin, dia saking sukanya Yakult, Ya. waktu dia ulang tahun kita ngadoin dia Yakult 5 kan. Heeh. Dalam 1 hari dia minum loh 5. Ya Allah, saya gini, waktu pas gue kuliah, gue sempet apa namanya, anjang karya ya, anjang karya ke pabriknya Yakult. Di sana dapat bener-bener fresh Yakult dari pabriknya, Oh, iya. dan itu langsung bereaksi loh. Teman-teman gue abis itu langsung kamar mandi semua. Iya, dan temenku Bener-bener bagus buat usus. abis minum 5 itu, Heeh. langsung ke belakang terus ya. Seharian. Sampai nggak bisa masuk kuliah gara-gara minum Yakult 5. Jadi bagus nggak Yakult? Ya di mana-mana tuh emang yang terlalu banyak itu memang nggak bagus sih. Yang terlalu berlebihan tuh nggak Terlalu baik. berlebihan itu nggak baik. Yang Aslinya? biasa-biasa aja. Aslinya kayaknya bagus sih. Bagus, iyalah untuk melancarkan pencernaan kita gitu kan. Aku susah itu soalnya ke belakang juga. Sa- Nggak pening ya. Sekali ini Mau apa? bisa Lu akhir-akhir diomongin. ini lu susah ke belakang. Nggak, Kenapa? emang aku selalu susah. Oh, Selalu berarti susah. kurang serat itu. Kurang banyak apa? Serat itu kan berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan, ya kan. Banyak minum air putih juga harus. Oh, jadi lu selama ini nggak minum air putih? Minum, tapi nggak banyak. Harus Kenapa? banyak. Nggak tahu, kebiasaan aja sih, soalnya apa yang ada di depan meja, di atas meja itu aku minum gitu kan. Kalau misalnya air putih tuh cepet habis kan, males ke belakang ngisi ulang gitu. Oh, jadi gara-gara malas ke belakang, Iya. gara-gara malas ngisi Iya. ulang, malas minum air putih Iya, gitu. iya. Allah. Jadi mendingan minum kopi. Kalau kopi kan agak lama kan habisnya, jadi kan diseruput-seruput dikit-dikit. Jadi bertahannya lebih lama. Itu nggak bagus sih, aku tahu, cuman emang harus diubah sih itu. Sesuatu yang harus diubah Jadi gitu. lu minum air putih, lu jarang minum air putih gara-gara lu malas ngisinya. Iya. Astaga, hanya simple kayak gitu. Iya, makanya kayak kita perlu ini deh, Lu apa? kerja tuh di samping dispenser gitu. Bisa aja loh. Gua kerja emang nggak ada dispenser sih di ruangan, tapi di sebelah ruangan gua ada dispenser. Daripada gua ngambil jauh di pantry di sebelah sana gitu, di lebih tempat yang jauh, gua mending ngambil yang. Tapi itu membuat gua sehat, Iya gerak, sih, nggak gerak duduk sih. terus. Bener sih. Jadi lu Emang orangnya katanya malesan kalau orang tuh gerak gitu. bukan malas gerak sih sebenarnya. Emang bagusnya itu kan kalau misalnya setiap 1 jam itu kita kalau untuk orang-orang yang di office ya terutama, itu kita harus gerak sebenarnya. Iya. Entah itu ke belakang, Iya. ambil air gitu. Masalahnya kalau aku pribadi, ketika aku harus keluar dari meja, itu buyar udah konsentrasinya. Pas balik lagi itu
udah nggak ada feel-nya hilang, buat kerja. bukan nggak ada feel-nya, lupa tadi ngerjain apa. Ya Allah. Nggak, maksudnya kayak untuk tune in balik lagi ke kerjaan tuh lama lagi biasanya. Oh, jadi lu orangnya begini ya? Kalau misalkan gue lagi ngerjain sesuatu nih, aduh, nggak ada minum lagi. Gue ngerjain dulu sampai selesai, bener. baru lu ambil minum. Iya, bener. Nyelesain satu kerjaan dulu baru minum. Kalau misalnya kerjaan lu lama banget terus nggak minum-minum? Enggak. Jujur itu makanya itu nggak sehat banget. Sampai leher aku tuh kadang suka sakit banget. Kalau leher aku sakit banget itu udah pertanda itu kelamaan duduk. Pas aku tuh bukan kelamaan jomblo? Beda. Itu yang sakit di hati. Enggak deh. Enggak kok biasanya. Enggak, kalau bisa terus pas aku pas aku pikir-pikir, oh iya ya. Aku tuh dari jam 12 nggak minum air putih sampai jam 5 itu nggak diri dari kursi. Nah itu nggak sehat. Nggak sehat. Lo harusnya kerja, tapi ya lu orangnya gitu sih, nggak mau, nggak bisa fokus lagi ke kerjaan. Susah banget, lama banget. Jadi kayak balik lagi ke kerjaan tuh kayak ngerjain apa tadi ya gitu. Terus akhirnya ngerjain yang lain. Yang kerjaan tadi yang awalnya itu malah nggak selesai jadinya. Makanya bahaya tuh kayak gitu. Jadi HRD kantornya Reta, tolong diperhatikan ya. Nah, kalau misalkan tadi kerjaan banyak, lu nggak minum, akhirnya lu nanti sakit, gimana? Nah itu, nggak di cover sama perusahaan padahal. Ya Allah, nggak cover. Iya ya. Emang nggak boleh gitu berarti ya? Berarti iya, udah tahu. Bukan, udah tahu kantor lu nggak cover. Ya harusnya lu jaga diri lah. Sih, gimana caranya lu nggak sakit. Iya, bener, tapi kantor lu ngurusin obat. Iya. Nggak di cover kesehatan. Enggak. BPJS doang sih palingan. Ya kan BPJS udah bagus lah, ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Lu ke Vaskes 1 masih bisa dapat obat, lalu obat bisa. Merah. Iya, masih bisa kok, masih bisa. Iya. Nggak, tapi aku juga emang beberapa hari, beberapa bulan ini lagi tertarik banget sama Om Wicak, tahu namanya self care nggak? Jadi kayak ada istilah self healing. Self care. Jadi kayak gimana caranya kamu merawat diri kamu gitu. Okay. Jadi apa aja sih? Waktu itu aku pernah beli soalnya. Aku lupa judulnya. Pokoknya ada self care-nya gitu. Buku tentang psychological gitu. Okay. Yang pertama dibahas itu adalah tentang stress out gitu. Stress out sampai pada tahap burnout. Yeah. Burnout itu sampai stres yang udah tahap paling akut lah gitu. Gimana caranya supaya jangan sampai ke titik itu gitu. Dan yang pertama kali dibahas tuh adalah sebenarnya tidur. Tidur tuh gimana caranya harus. Jadi di buku itu tuh dibahas apa aja yang perlu diinin gitu. Sekarang doyan tidur. Enggak gitu. Masalahnya tuh aku kalau udah kerjaan ya pas lagi di bulan-bulan dimana yang kerjaan lagi stressful banget, aku beneran sampai tidur tuh kebawa mimpi, kerjaan tuh kebawa mimpi, habis itu bahkan kata ibu aku bilangnya sampai ngigo tentang kerjaan, berarti kan sebenarnya itu nggak bagus banget kan. Nah aku tuh baca kalau gimana caranya di saat-saat seperti itu tetap harus punya tidur yang berkualitas, itu yang pertama, itu yang kayak dasar banget gitu. Karena kalau misalnya dari tidur aja udah nggak berkualitas, nanti sehari-harinya tuh bakal udah nggak konsen kerja gitu. Nggak bagus, nggak berkualitas. Secara mentally juga jadi lebih gampang stres juga gitu. Jadi gampang depres juga kalau misalnya. Apalagi dengan environment yang nggak mendukung, lu tambah stres lagi. Iya betul. Kalau misalkan gini kita kerja stres terus habis itu kita mencari cara untuk kita tadi self care supaya stres kita hilang dengan cara tidur. Padahal waktu kita sedikit. Nah sekarang tidur yang berkualitas buat lu tuh apa? Tidur yang berkualitas kan di buku itu jelasin tidur yang berkualitas seperti apa? Tidur yang berkualitas, aku nggak inget banget sih kata-katanya gimana pendefinisian tidur yang berkualitas itu seperti apa. Dia cuman aku ingetnya kayak step-stepsnya untuk bisa mendapatkan tidur yang berkualitas gitu. Intinya sih sebenarnya tidur yang berkualitas itu adalah ketika bangun tidur tuh
nggak yang deg-degan, terus nggak ngerasa tetap ngantuk. Itu adalah tidur yang berkualitas juga gitu. Kalau misalkan tidur udah lama tapi tetap ngantuk, itu nggak berkualitas? Enggak. Padahal nyenyak lo tidurnya? Tidur yang terlalu lama tuh juga nggak berkualitas. Oh gitu. Maksudnya belum tentu itu berkualitas gitu. Ya tidur yang berkualitas ya bener-bener cuman 5-8 jam apa kalau nggak salah. Oke. Sekarang ngomongin kerjaan. Kalau kan sekarang lagi masa pandemi. Sebelum dan pada saat pandemi, loading kerjaan lu gimana tah? Tambah banyak apa makin sedikit? Atau... Sebenarnya mungkin kalau load kerjaannya sendiri sih sama ya. Tapi masalahnya adalah waktu pengerjaannya itu memang jadi lebih panjang. Entah kenapa dari perusahaan juga mungkin nuntutnya jadi lebih banyak gitu kali ya. Karena mereka sendiri juga dari atasan jadi banyak waktu juga untuk ngecekin satu-satu kali ya gitu. Jadi hal-hal yang dulu perintilan yang dulu nggak pernah ditanyain akhirnya ditanyain juga sekarang gitu. Ya terus gitu tambah lah. stres nggak? Tambah stres. Nambah stres? Nambah stres. Kan lu bisa tidur sambil lu kasur, jadi lu bisa tidur. Jadi itu masalahnya, nggak bisa. Tetap nggak akan bisa, jadi ya kalau aku kerja tetap harus di atas. Di atas laptop? Iya, di atas laptop, bener. Serius di atas laptop? Enggak, di atas meja. Depan laptop? Iya, depan laptop. Oke. Maksudnya kan bisa kan sebenarnya laptopnya dibawa ke kasur gitu. Cuman aku nggak bisa, aku harus di atas meja gitu. Terus kayak jadi ya sama aja kayak rasa kantor, tapi bedanya nggak ada dispenser. Temen buat nggak ada dispenser yang deket, sama nggak ada temen buat, kan kadang kalau sama temen kan kalau misalnya di tempat kerja kan kayak kalau lagi stres kayak langsung ngomong gitu, ih ini orang kenapa sih gini banget gitu. Iya. Sekarang nggak ada. Nggak ada yang buat tempat gosip lah ya? Iya, nggak ada pengelampiasan itu gitu. Nggak ada yang buat gibah ya? Iya, gibahnya jadi sangat berkurang. Berarti gitu. Berkualitas kerja seperti ini. Tidak, tapi stres. Karena nggak ada yang bisa diajakin gosip. Ya nggak cuma gosip doang, kayak pelampiasan itu. Nah berarti namanya self care itu nggak hanya tidur, iya, emang. tapi ngegosip. Iya kan aku tadi bilang self care itu kan macem-macem. Di antaranya tidur. Terus ada juga environment-nya, lingkungannya. Ya. Terus abis itu ada juga aku lupa lagi apa, aku ngeblank. Ya, berarti kan intinya self care itu kan yang sesuatu yang tidak bisa membuat kita stres dong, menghilangkan stres. Kalau memang mengurangi stres. Memang tidur itu bisa mengurangi stres, ya sok. Kalau misalkan ngegibah bisa mengurangi stres, ya sok. Kalau nambah gaji buat ngilangin stres? Oh iya, itu sangat bisa ya. Masalahnya nambah gajinya nggak bisa. Nambah gaji nggak bisa? Nambah gaji. Susah. Bukan nggak bisa, susah. Sekarang kurang nggak? Dikurangin nggak? Dipotong nggak? Nggak sih, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak dikurangin. Cuman ya gitu. Berarti alhamdulillah banget. Iya, alhamdulillah banget sih, tapi maksudnya kalau dibandingin sama aku dengan dari cerita orang-orang yang lain gitu, ada yang dikurangin. Banyak loh. Iya, harus bersyukur banget sih emang kalau ini. Kalau karena perusahaan aku kan juga berhubungan dengan obat, jadi kayaknya kecil kemungkinan untuk pengurangan, cuman tetap aja pemotongan apa pengurangan nih? Pemotongan dan pengurangan. Oke. Pengurangan sudah ada bahkan. Sudah ada. Pengurangan pegawai udah ada sih, cuman nggak banyak juga gitu, nggak biasanya dikurangin tuh orang-orang yang masih kontrak nggak sih? Iya, kontrak, kadang yang justru yang masih baru. Itu biasanya dipotong langsung di. Terus yang, nah karena pandemi ini. Jadi si HR-nya itu juga lagi gencar-gencarnya ngeliatin performance ya. Nah, baru gue ngomong. Iya, lagi rajin-rajinnya ngeliatin satu-satu, nih orang kerjanya kayak mana. Gitu. Iya, itu dia, kayak ya itu salah satu faktor dari itu juga kali ya. Berarti dulu nggak sampai ke detail seperti itu? Enggak. Jadi orang-orang ya, kalau di tempat aku sih rata-rata yang kayak gitu orang lapangan ya. Kalau yang di HO
Ada, tapi nggak banyak. Nggak banyak. Nah, tapi ada itu waktu awal tahun tuh ada kayak gitu. Ada yang setelah penilaian gitu. Terus orang-orang yang udah tua tuh disuruh pensiun dini gitu. Ada juga gitu. Mungkin positifnya untuk pensiun dini untuk menjaga si orang itu nggak ke kantor dulu atau gimana. Tapi yang penting ada ininya lah, remunerasinya. Iya sih. Ada yang dibawa pulang lah, nggak kosong-kosong banget. Tapi alhamdulillah loh, banyak teman-teman kita yang dipotong 20%, 50% sampai. Dan bahkan ada yang kalau teman-temanku tuh ya ada yang gajinya tuh kecil tapi dia ngandelin bonus kan. Iya. Oh, bonusnya potong-potong habis-habisan itu. Oh iya. Jadi mereka ngerasa kurangnya banget tuh yang di bonus-bonusnya itu gitu. Apalagi sekarang kan ya udah pasti bonus akan susah banget keluar gitu. Iya. Dan bukannya sekarang tuh perusahaan kayak lo tuh lebih aman ya dibandingkan. Oh, kalau aku ya, maksudnya teman-teman aku yang di perusahaan lain. Iya. Kalau perusahaan yang lain tuh yang tidak dalam industri obat-obatan, kesehatan tuh kayaknya juga lagi goyang semua. Bahkan yang ada di dalam industri obat-obatan, kesehatan pun mereka juga sebenarnya masih goyang, gitu. Masih kena gitu karena gimana pun daya belinya masyarakat itu tetap turun. Iya, tetap menurun. Tapi kan lebih mengutamakan ke situ. Iya, tapi nggak akan seperti biasanya gitu. Mungkin di beberapa obat kayak vitamin gitu dia akan naik gitu kan. Cuman sekarang orang akan sangat mengurangi ke rumah sakit. Iya, benar. Sekarang orang juga belinya ya paling obat-obat pasar. Dan kalau misalnya cuman sakit dikit gitu doang ya mendingan di rumah aja. Iya, benar. Mereka nggak akan beli, apalagi kalau misalnya mereka udah nggak punya duit, udah nggak ada pemasukan, mendingan buat uang yang tadinya untuk beli obat mendingan buat beli makan aja. Iya. Kan? Jadi gimana pun kita tetap kena efek sih. Emang yang lu distribusiin obatnya itu obat-obat yang untuk ke rumah sakit ya? Bukan? Banyak sih sebenarnya, macam-macam. Jadi bukan obat umum gitu loh? Ada yang obat umum, ada yang buat rumah sakit juga, dan semua turun. Semuanya mengalami penurunan, nggak kayak biasanya gitu. Kalau gue sih gini, kalau gue prinsip pribadi ya, di rumah itu pasti ada sedia ya vitamin jelas, kondisi kayak gini vitamin. Kedua, kalau gue merasa sesuatu misalkan kayak ada sedikit flu gue langsung geber ke paracetamol. Supaya untuk ya kalau logika gue sih biar gue cepet tahu gitu loh, ini penyebabnya flu biasa atau yang lain gitu loh. Kalau yang lain kan gue harus isolasi diri dan lu tahu sendiri di rumah masih ada anak bayi kan, gitu. Makanya ya gue lebih hati-hati sih ke situ. Nah, terus sekarang kalau lu pribadi lu percaya nggak sih sama yang rumor-rumor? Contoh kayak wah pakai minyak kayu putih bisa mengurangi efek corona gitu? Enggak. Kenapa? As long as nggak ada nggak ada penelitiannya. Ada loh katanya. Iya, dan penelitiannya ini valid gitu ya, bisa dipercaya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya corona ini bisa disembuhkan oleh cuma sebatas minyak kayu putih, dia nggak akan jadi pandemi ya. Iya sih. Maksud gue gini, bukan menyembuhkan ya, tapi mencegah gitu loh. Mencegah corona. Lu percaya nggak? Mencegah corona itu ada loh yang kumur-kumur pakai minyak kayu putih. Minyak kayu putihnya ditaruh di lidah. Tuh ada. Emang iya? Aku nggak pernah denger. Ada. Nggak, aku bukan nggak percaya, berarti aku nggak pernah denger aja nggak pernah sih. Denger. Ya. Dan kayak terlalu kalau misalnya itu memang benar-benar berhasil, kayaknya semua orang akan melakukan itu deh, gitu. Kalau sampai kalau memang itu penelitiannya benar-benar valid dan diakui dan ini semua orang akan melakukan itu gitu. Tapi sekarang buktinya nggak juga kan. Bahkan aku baru denger. Terus ada yang kumur-kumur pakai air garam, percaya nggak? Itu mencegah ini kalau nggak salah sakit gigi nggak sih?
Kalau sakit gigi, Bule lo kumur-kumur sendiri pakai ngasih garam. nyokap gua garam loh, garam dari Baduy buat Oh, kumur-kumur mencegah corona. Oh iya. Iya. Oh iya, aku tahu. Nah. Ngasih juga ke sini. Nah, Tahu lah. Lu ngelakuin nggak? Itu enggak. wah lu nggak menghargai berarti. Enggak, masalahnya nggak dikasih. Bukan Kan lu nggak bisa menghargai. nyoba di sini. Kan lu nyoba. Ini bener gak sih? Gue coba dulu deh. Enggak, masalahnya kan tahu atau enggaknya corona, alhamdulillah kan sekarang ini belum positif kan. Ya kalau lu nunggu positif dulu baru nyoba. Lah, gimana caranya kita bisa membuktikan itu kalau misalnya Lu belum coba. Oh iya, bener juga. Iya. Tapi kan aku nggak tahu sekarang di mana barangnya. Ya, kalau gitu minta lagi. Oh iya. Mahal. Ntar Katanya di- nggak diperjualbelikan. Oh iya. Iya. Nah itu nggak tahu lah. Aku nggak dikasih bilangnya. Jadi ntar minta ya. Nggak enak kalau minta. Ntar gue yang bilang, Teta minta Nggak nih usah, garamnya. Nggak, ini juga maksudnya ya itu percaya nggak percaya sih, terserah Nah. masing-masing orang. Cuman ya Iya. kalau kalau memang seperti itu, maksudnya kan ada banyak cara untuk mencegah corona sebenarnya. Kalau menurut lo gimana caranya? Iya, jaga kesehatan. Bener apa? Menjaga pola hidup sehat. Oke. Dengan? Minum air putih setiap. Berarti lu gak sehat dong. Minum air putih aja males ngambilnya. Iya, makanya kan harus diperbaiki. Nah, Ya. wah. Minum Yakult Setiap hari. Berarti usus Anda aman. iya. Tapi paru-paru belum tentu. Kira-kira ini bisa nyembuhin? Iya. Mencegah nggak? Enggak juga. Enggak ya? Ada klaim apa-apa sih. Nggak ada dari klaim dia. apa-apa ya? Ya. Berjemur kan kata orang berjemur. Iya, iya. Lu percaya? Percaya kalau itu Oke. vitamin Percaya. D kan. Vitamin D. Minimal ya kalau misalnya kita menjaga pola hidup sehat, kita menjaga tetap olahraga gitu, minimal kan daya imunitas kita kan naik. Ya. Jadi bisa, itu yang ini logika aku ya, kalau misalnya Ya. imunitas naik ya berarti kan bisa mencegah corona kan. Terus ya patuhi protokol kesehatan, itu sih yang penting. Tapi ada loh atlet yang kena corona. Iya ada. Kurang sehat apa dia? Dia mematuhi protokol kesehatan nggak? Ya nggak tahu Nggak ya, tahu kan? nggak tahu ya. Dia Ya kan, kita dia nggak tahu. menjalankan apa enggak? Tapi dia sehat, imun pasti juga bagus gitu. Tapi kok dia tetap kena? Ya itu kan tetap kita nggak ada yang tahu imunitas seseorang kayak apa. Iya sih. Maksudnya udah kita menjaga seperti apapun, kalau memang ternyata memang ada misalnya ada kelainan di imunitas dia atau memang imun dia lagi rendah aja gitu, nggak sefit biasanya gitu, terus tiba-tiba ketemu sama orang yang terkena corona gitu, ya kan bisa aja tertular. Maksudnya possibility kayak gitu sih bisa aja gitu. Oke. Oh terus terakhir banyak doa. Oh ya doa. Ya, karena biar mencegah possibility seperti itu Oke. gitu. Lu udah pernah dites belum? Belum. Mau tes nih kayaknya. Tapi soalnya kayak parno sendiri gitu kalau batuk-batuk. Padahal Batuk-batuk, batuknya tenggorokan cuma agak pagi. sakit. Batuknya tuh cuma pagi-pagi pas baru bangun tidur. Kalau kata ibuku, itu kamu aja yang habis ngorok. Sekarang gini, adek lu waktu itu pernah satu ruangan sama bosnya yang kena COVID. Terus adek lu sendiri akhirnya dia tes pakai rapid. Iya. Terus gue tanya tadi, lah rapid bukan yang nggak valid? Ah. Ya gue sih nggak mau gue di PCR di korok-korok hidungnya. Dia udah gede hidungnya, takut lebih gede lagi. Aduh. Nah itu kalau lu nggak ikut tes juga? Enggak. Kenapa? Iya, kemarin aku juga mikir Lah kenapa nggak ikut ya gitu. Iya, kan lu Lagi satu kerja, rumah. Lagi kerja tuh. Maksudnya Gue bingung ya sama kita ya. Gue lihat di luar negeri itu yang namanya tes buat tracing COVID ini kan pakai PCR. Nah di sana tuh gratis dan itu semua difasilitasi sama negara. Kenapa kita enggak ya, Taya? iya, memang negara kita ya. Enggak, gue gini deh. Gue mikir gini. Kenapa enggak kita kan kita punya perangkat pemerintahan tuh banyak. Di atas pusat terus ada gubernur, di bawahnya ada wali kota, bupati gitu ya, terus bawahnya lagi ada kecamatan, kelurahan, kan itu bisa dibagi gitu tugasnya. Misalkan gini, gue punya ide, misalkan PCR gratis di seluruh Indonesia dilakukan di perkecamatan. Nah perkecamatan itu koordinasi sama kelurahan, kelurahan dulu nih yang tes. Terus kelurahan itu yang membagi jadwalnya RW berapa, RW berapa, RW berapa. Biar tertib, biar bisa diatur
protokol kesehatannya. Kan bisa kayak gitu. Ya itulah. Ya nanti kita lihat aja gimana vaksin. Nah, apakah vaksin akan, harusnya kan kalau oke lah kalau misalnya rapid test ini kan ya seperti tadi dibilang belum tentu valid juga gitu kan. Mungkin ada efek itu juga kali ya, makanya nggak dilakukan itu. Cuman kalau vaksin ini kan nanti harus kan, semua orang kan berarti harus vaksinasi gitu. Kalau ada yang nggak mau? Ya itu nanti masalah belakang. Tapi kan tugasnya adalah mendistribusikan secara merata untuk semua rakyat Indonesia gitu kan. Ya nanti kita lihat aja kayak apa. Hey, jika lo suka dengan konten Kotak Tanya, lo bisa dengerin di Anchor, Spotify, Google Podcast, dan YouTube. Follow Instagram gue @ms.wicaksono dan subscribe YouTube MS Wicaksono. See you and wassalamualaikum.